banyak, dalam artian dia bebas untuk tamu, kemudian ada juga yang memang mengharuskan dia menjadi sebagai siswa atau student. Kemudian di sini waktunya dibiarkan saja, kemudian zona waktunya dibiarkan saja, karena nanti untuk pengaturan mengenai settingan waktu dan lain sebagainya, dari sistem Moodle itu mengacu ke sini. Jadi kalau nanti di sininya, walaupun berada di Indonesia, tapi kalau di settingnya di sini di London, berarti dia itu adalah hanya plus 0, bukan plus 7 dari Greenwich. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk langkah yang pertama kita akan coba untuk merubah foto profil. Kalau yang saya ini sudah ada. Kalau yang belum ada Bapak Ibu, silahkan diklik di panah. Kemudian nanti akan muncul upload a file. Kemudian klik choose file. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan pilih fotonya yang mana. Nah, contohnya saya akan rubah fotonya menggunakan yang ini. Kemudian klik upload this file. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah itu nama lainnya di sini, kalau ada nama panggilan dan lain sebagainya, silahkan. Kalau mau minat dan lain sebagainya diisikan, silahkan. Tidak juga, tidak apa-apa. Kalau ada halaman web, contohnya web personal, silahkan Bapak Ibu bisa untuk diisi. Kemudian setelah itu kalau ada telepon seluler, silahkan kalau mau diisi. Alamat silahkan kalau mau diisi, kalau sudah perbaharui profil. Nah, sekarang kita sudah bisa merubah profil, jadi fotonya itu kita sudah berubah menjadi foto yang kita inginkan. Kemudian langkah yang kedua, kita akan coba untuk merubah password, Bapak Ibu. Ini ubah password. Kemudian tuliskan password saat ini. Kalau masih NIDN, silahkan dituliskan NIDN-nya. Kemudian nanti password baru silahkan untuk dibuat. Tetapi di sini password-nya itu harus minimal ada huruf dan angka, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada Pasundan 2018, Pasundan 2016, jadi ada huruf dan angka, gitu, seperti itu. Sebenarnya yang default-nya dari Moodle itu ada 3 untuk keamanan password, yaitu yang pertama ada simbol, kemudian yang kedua ada numerik, kemudian yang ketiga ada alfabet. Tapi di sini kita hanya menggunakan huruf dan angka saja, jadi tidak ada simbol pun tidak jadi masalah. Saya akan contohkan di sini. Pasundan 2020. Nanti di sininya harus sama juga. Pasundan 2020. Kemudian setelah itu simpan perubahan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, di sini password telah diubah. Kemudian nanti Bapak Ibu klik lanjut. Ini sangat penting supaya mengamankan data kita gitu seperti itu. Sudah bisa Bapak Ibu? Sampai sini? Nah, kemudian kalau sudah, langkah yang pertama kita akan mengeset perkuliahan. Dan Bapak Ibu, seperti yang kemarin sudah bahan-bahan sudah diupload, nanti masuk ke dashboard Bapak Ibu, nanti ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu siapkan. Yang pertama itu adalah ikon dari gambar dari mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah RPS, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah mungkin file PowerPoint atau file Word yang akan digunakan sebagai bahan untuk pertemuan ke-8. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan klik mata kuliah Bapak Ibu yang akan muncul. Jadi klik dashboard dulu. Silahkan klik dashboard Bapak Ibu. Kemudian nanti akan muncul kelas-kelas yang Bapak Ibu menjadi pengajar di sana atau Bapak Ibu menjadi siswa di sana. Karena kita set satu kelas yaitu e-learning Moodle, itu semua dosen masuk ke kelas e-learning Moodle. Jadi ada satu kelas yang kita bisa belajar di sana. Jadi kita bisa berdiskusi dan sebagainya di kelas e-learning Moodle. Seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, kita klik mata kuliah yang akan kita isi kontennya. Nah, nanti tampilannya ada yang seperti ini Bapak Ibu atau ada yang belum? Sudah seperti ini? Bapak Ibu, silakan mikrofonnya kalau mau ini bisa di ini kan Bapak Ibu ya.
Nah, kalau sudah seperti ini, Sudah. sudah sama? Sudah. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, untuk mengedit, ini adalah tampilan dari mahasiswa gitu, seperti itu. Nah, contohnya ini seperti yang saya tutorialkan tadi. Jadi di depannya itu sebagai stimulus, sebagai trigger supaya mereka berminat untuk mempelajari tentang materi pertemuan tersebut, maka yang pas awal itu ada videonya, contoh seperti ini. Nah, jadi seperti ini dan sebagainya. Nah, kemudian bisa juga seperti ini. Jadi ini nanti akan memberikan stimulus kepada mahasiswa supaya mempelajari tentang topik tersebut, gitu, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk membuat seperti ini, Bapak dan Ibu ini modenya mode view. Nah, supaya kita bisa mengedit, nah caranya Bapak Ibu coba klik di kanan sebelah sini, klik hidupkan mode ubah. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Sama? Ada topik 1, topik 2 gitu, seperti itu. Nah, untuk mengisi topik-topik ini, silakan Bapak dan Ibu bisa siapkan untuk PowerPoint-nya, nanti kita akan masukkan ke sana. Jadi nanti mungkin teknisnya, Bapak dan Ibu bisa dulu untuk mengisinya, nanti sesudah itu, baru kata-katanya diperbaiki gitu, Bapak Ibu. Saya akan coba ini, untuk mata kuliah pedagogik. Ini contohnya PowerPoint-nya dalam bentuk teks semua, ini kebanyakan. Nah, kemudian di sini saya coba akan edit untuk topik 1. Nah, caranya Bapak Ibu klik edit topik. Jadi sudah tadi hidupkan mode ubah, kemudian klik edit topik. Nah, topik 1 silahkan dirubah oleh Bapak Ibu menjadi pertemuan 8. Nah, kemudian pertemuan 8 nanti di sini bisa diberikan penjelasan. Contohnya, pada pertemuan 8, para mahasiswa sekalian akan mempelajari tentang materi, contohnya ini, tujuan dan batasan kemungkinan pendidikan. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nanti bisa diedit lagi. Nah, kemudian supaya tampil di depan nanti gambar yang bergerak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke Google, kemudian nanti bisa ketikkan buku, GIF. Jadi bisa buku, bisa pensil, bisa apa, pokoknya yang berhubungan dengan mata kuliah Bapak Ibu bisa. Nah, kita cari. Nah, contohnya ini ada yang orang sedang membaca. Nah, ini matanya bergerak-gerak dan sebagainya. Nah, nanti ini bisa di-save Bapak Ibu, di-save. Kemudian posisinya silahkan di mana? Contohnya di depan, di sini bahan modal, kemudian gambar. Nah, ini sudah banyak yang saya koleksi. Nah, ini bisa dimasukkan Bapak Ibu. Nanti klik di sini, insert or edit image. Kemudian klik browse repositories. Kemudian nanti di sini pilih yang upload file. Kemudian choose file. Kemudian pilih yang Bapak Ibu inginkan, contohnya yang ini atau yang ini yang sudah saya download. Contoh yang ini. Nah, nanti akan seperti ini nanti gambarnya. Tapi kalau bagusnya memang pinggirnya ini adalah putih, tidak berwarna seperti ini. Kemudian klik description not necessary. Jadi deskripsi tidak perlu, tapi kalau memang Bapak Ibu memerlukan supaya nanti di sini ada deskripsinya, contohnya gambar membaca, itu dipersilahkan. Supaya tidak tertukar dengan file-file yang lain. Nah, Bapak Ibu ini untuk ukuran, untuk mengatur, ini sebenarnya adalah DPI ya namanya. DPI itu adalah dot per inci.
Jadi ada berapa titik dalam 2,5 sentimeter gitu, atau 1 inci. Nah, kemudian nanti di sini pikselnya itu Bapak Ibu bisa kurangi, contohnya 200, kemudian berapa, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu klik Save Image. Nah, nanti akan gambarnya seperti ini. Kalau sudah, Bapak Ibu, di pembatasan akses, tidak usah dulu. Nanti akan kita jelaskan mengenai pengaturan proses dan sebagainya untuk tutorial selanjutnya. Nah, kita ini dulu, kemudian setelah itu klik simpan perubahan. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi ada penjelasannya mengenai pertemuan 8 itu apa, kemudian mengenai ininya ada orang yang sedang membaca seperti ini. Ini untuk setting awal, jadi ketika Bapak Ibu, jangan diklik oleh Bapak Ibu, saya contohkan aja, ini dashboard. Nanti ketika mulai masuk ke mata kuliah tersebut, nanti Bapak Ibu akan melihat seperti yang tadinya ada ini. Gitu. Coba saya contohkan, di sini matikan mengubah. Nah, di depannya itu ada seperti ini. Jadi yang di depan ininya bisa video, bisa, kemudian bisa file seperti ini bisa, jadi bisa video seperti ini bisa. Jadi ini untuk sebagai stimulus mereka mempelajari materi tersebut. Jadi kalau ininya berarti deskripsinya bisa diambil di atas.